Shalom aleihim, Bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS, Kristen sejati Alkitabiah, penyembah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Allah. Bukan dari kemarin, bukan dari besok, bukan dari lusa, tetapi dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Sebelum ada apapun di jagat raya ini, belum ada bumi dibentuk, belum ada manusia. Bahkan sebelum segala sesuatu ada, Allah itu sudah punya nama Yesus Kristus. Lalu didiamkan selama berabad-abad, time zone Allah Roma berapa ya? Roma 16 ayat 25. Berabad-abad time zone Allah berarti bermiliar-miliar time zone bumi. Lalu ketika Allah dibentuk, Yahweh dibentuk jadi manusia, Yesaya 43 ayat 10, maka sejak saat itulah disingkapkan di dalam Roma 16 ayat 27, Yesus Kristus satu-satunya Allah penuh hikmat. Maka Yesus berkata, Aku Alfa Omega, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Jadi Alfa Omega itu aku, kata Yesus. Wahyu 22 ayat 16, aku Yesus. Sebelum segala sesuatu ada, Yesus adalah yang awal. Dan yang akhir nanti ketika segala sesuatu sudah lenyap, dia tetap Allah disembah di surga. Begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudaraku umat muslim dalam bingkai Kita Indonesia, Kita Pancasila, ya. Ya, mari kita mengedukasi umat ya. Umat itu dididik dengan benar, karena sekarang ini mudah sekali informasi itu diklik dari media sosial, entah dari Google, entah dari Twitter, entah dari YouTube, mudah sekali ya. Jadi kita mencerdaskan umat ya dengan data-data yang valid. Begini judulnya, salat itu budaya atau ritual berpahala. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali ya toh pengajaran-pengajaran tentang salat ya. Ya, salah satu yang paling dominan adalah tidak diberitakan secara benar salat itu siapa, salat itu apa, siapa saja yang melaksanakan salat ya. Anda pernah dengar tentang salat? Siapa saja keyakinan yang melakukan salat? Salat itu sekedar budaya ataukah ritual agama yang berpahala? Ini nggak pernah dijelaskan. Padahal itu mudah sekali diklik di media sosial. Yang dijelaskan pokoknya salat itu milik kita katanya. Lambok dijelaskan dengan benar. Nih pendeta HTD mau menjelaskan dengan benar. Ya sesuai Alkitab. Kalau HTD itu pasti sesuai Alkitab. Ada 3 agama yang melakukan salat ya. Ada 3 agama yang melakukan salat. Anda pernah jelasin ini enggak ke umat? Ya. Mesti dijelasin Bapak Ibu Saudara. 1. Salat Yahudi. Yahudi melakukan gerakan-gerakan saat berdoa, saat menyembah yang bisa disebut mengarah ke salat. Salat itu kan bahasa Arab ya. Jadi ada berdiri, lalu ada angkat tangan ya, lalu nanti ada sujud ya. Gerakan-gerakan itu bisa dikategorikan sebagai gerakan-gerakan yang mengarah ke salat. Salat itu bahasa Arab ya. Galatia 4 ayat 4, Yesus itu harus takluk pada hukum Taurat. Matius 26 ayat 39, Yesus melakukan sujud ya.
Sujud ini adalah gerakan yang mengarah pada salah satu gerakan salat. Ya. Salat dilakukan oleh agama Yahudi, tetapi perintah salat tidak ada di Taurat. Jadi salat itu adalah sebuah budaya Yahudi kalau berdoa menyembah Allah. Jadi Yahudi itu kalau berdoa menyembah Allah itu ada budaya yang disebut salat. Ada berdiri nanti akan angkat tangan begini, lalu dilepas lagi, lalu nanti ada sujud, ada berdiri lagi, dilepas lagi ya. Dan segala ritual atau segala ikutan ya. Adzan, wudhu, berpakaian kupluk, kipah ya. Kupluk itu kipah ya. Gini nih kipahnya Yahudi. Saya kalau memakai kipah dipanggil Pak Haji itu. Aku punya kipah sebenarnya. Dikasih sama orang nih, Pak Hendy tak kasih kipah. Kipah ini kupluknya orang Yahudi. Suatu saat saya pakai, warnanya putih bisa hitam ya toh. Ya bisa putih bisa hitam, bunder aja gitu, nggak banyak, cuman di sini doang, nggak sampai bawah sini, nggak di sini doang. Saya turun dari mobil dipanggil Pak Haji, saudara. ya. ya. Adzan, wudhu, berpakaian kupluk, kipah, jilbab adalah budaya yang mengikuti dilakukannya salat. Adzan itu tidak ada di Taurat, tetapi wudhu itu ada. Mencuci atau ngaji atau mengulang-ulang membaca hukum-hukum Taurat itu ada. Kemudian jilbab disebut telekung itu juga ada di Taurat ya. Sampai hari ini Yahudi masih melakukan salat. Ya, analoginya di Indonesia salat itu diartikan sembahyang. Sembahyang bisa seperti duduk, bersila, sujud, kemudian juga berdiri dengan menggerakkan tangan atau menggerakkan anggota badan lainnya. Di Indonesia sering disebut sembahyang gitu ya. Itu salatnya orang Yahudi. Jadi Yahudi itu salat itu budaya. Ya, budaya ya, tidak ada perintahnya, tidak ada ya. Tapi itu budaya di sana itu kalau orang doa sembahyang itu ya berdiri nanti sujud segala begitu ya. Nomor 2, salatnya Kristen Arab. Sebagaimana Yahudi melakukan salat, Kristen Arab juga melakukan salat. Didahului azan, wudhu, memakai jilbab ya, atau memakai kupluk juga yang laki-laki, juga ada ngaji. Gerakan salatnya juga ada sujud, ada berdiri, ada angkat tangan dan lain sebagainya. Sampai hari ini Kristen Arab masih melakukan salat, bahkan 7 waktu, 7 kali sehari. Silahkan klik YouTube, klik Google, Anda akan tahu bahwa Yahudi melakukan salat, Kristen Arab melakukan salat. Ini kan harus dijelaskan ya. Sampai hari ini Kristen Arab masih melakukan salat. Perintah salat adalah tidak ada di dalam Alkitab ya. Jadi salat itu budaya Arab. Saya ulang, salat itu budaya Arab dan budaya Israel. Di dalam sembahyang tidak pernah ada perintah salat di Alkitab ya. Jadi salat Kristen Arab adalah sebuah budaya. Tidak ada perintah di dalam kitab suci disuruh salat. Nah, sekarang nomor 3 ini, salatnya non-Kristen, salatnya di luar Kristen. Ini saya mau tanya nih, apakah non-Kristen melakukan salat untuk sekedar budaya, atau salat itu dijadikan ritual agamawi yang berhubungan dengan pahala? Apakah Allahnya orang-orang non-Kristen memang menyuruh melakukan salat? Bagi Yahudi dan Kristen Arab, salat itu sebuah budaya di dalam doa sembahyang ya, sembah kepada Allah. Kita tidak tahu nih dengan salatnya non-Kristen, apakah sekedar budaya atau dianggap sebagai ritual agamawi yang berhubungan dengan pahala. Pendeta HTD itu kalau menjelaskan very clear, nggak bisa dibantah. Yang paling dulu salat siapa, Pak? Yahudi.
Lalu Kristen Arab, ya salatnya beda-beda dikit dong. Ada yang begini, ada yang nggak tahu mungkin begini, ya toh, miring begini, ada yang begini, ada yang nanti ditaruh di dada, ada yang dilepas. Ya, ada yang sujud, ada yang sujudnya hadap atas. Kalau Kristen itu sujudnya hadap atas karena Allah itu ada di langit, ya. Ya, kalau Yahudi sujudnya cium tanah, ya. Itu Yahudi. Jadi kalau lihat Yahudi sujud, ada yang enggak, ada yang kalau Yahudi sekarang itu cuman ke tembok, ya. Cuman bungkuk ke tembok, enggak sampai sujud. Ada yang sampai sujud juga karena macam-macam juga. Salat itu budaya menurut Yahudi sama Kristen Arab sampai hari ini. Ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi saja. Ayo kita mendidik umat dengan informasi yang benar. Jangan alergi, ya. Dengar berita bahwa ternyata Yahudi melakukan salat, Kristen melakukan salat, Kristen Arab loh ya. Lalu salat itu hanya sekedar budaya. Jangan alergi, ya. Jangan alergi mendengar seperti itu ya. Karena begitu mudah arus data informasi itu didapat dari media sosial. Shalom. Saya Pendeta HTD, Bapak Ibu Saudara, ayo kita didik umat kita ya. Karena salat ini ya sudahlah, saya tidak usah komen ya. Bagaimana dulu saya itu, mau ngomong apa ya. Saya waktu sebelum tobat jadi Kristen kan saya kan beragama sana ya. Saya melakukan salat juga, rajin itu. Saya terbebani luar biasa, nggak bisa kemana-mana ya loh. Mau begini, bingung banget aku ya. Ya waktu itu saya begitu. Ya, karena apa? Tidak ada penjelasan, ya, tidak ada penjelasan yang benar bahwa ternyata yang melakukan salat itu Yahudi duluan, Yahudi sama Kristen Arab. Kenapa Kristen Indonesia nggak salat? Salat kan budaya toh Pak. Di sini kalau doa gimana? Cukup merem, lipat tangan, kadang ada yang begini juga, ada yang pakai angkat tangan juga, nggak apa-apa, sambil berdiri, sambil duduk, sambil rebahan pun boleh. Ya. Terus berdoa ya tuh. Berdoa. Pak, berdoa di toilet boleh tidak Pak? Suatu saat ada pasien rumah sakit berdoa di toilet loh. Habis dioperasi ya tuh. Itu mau buang air besar itu susah. Lalu dia berdoa, Tuhan, hari ini aku mau melakukan buang air besar yang pertama kali setelah operasi. Habis operasi itu buang air besar itu tanda bahwa sistem tubuh sudah normal ya. Buang gas atau kentut gitu dan buang air besar. Anda berdoa nggak di dalam toilet? Nggak apa-apa berdoa. Tuhan, aku mau baru pertama kali nih habis operasi, aku mau mencoba buang air besar. Kalau ini sudah berhasil berarti sistemku sudah normal, begitu. Ya. saya pernah dapat pertanyaan lucu. Pak, bagaimana cara kita membuat supaya kita itu punya anak laki-laki dan anak perempuan? Ya. Ya berdoa saja, berdoa aja kapan? Ya pas itu berdoa, Tuhan aku minta anak laki-laki. Ya. Jujur itu saya lakukan loh. Aku punya 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki loh. Pada saat yang anak ketiga saya minta sama Tuhan, Tuhan aku minta jadilah laki-laki. Bener laki-laki anakku yang ketiga, yang jadi dokter juga kan ngikutin maminya jadi dokter. Dari generasi penerus itu nanti anakku semua itu ya yang jadi dokter itu, karena ada klinik sana sini begitu ya. Jadi boleh kok ya Anda berdoa sedang dalam pergumulan lah, dalam pergumulannya sedang di tol misalnya. Aduh Tuhan, kayak saya, aduh Tuhan, jam segini kok pada tutup ini, mau ngisi e-tol bagaimana gitu ya, mau ngisi e-tol itu bagaimana, padahal e-tol itu bisa diisi dari HP kalau anak saya ngerti. Aku kan gaptek, aku ini biar ganteng gini gaptek, aku ini nggak bisa ngisi e-tol dari HP, itu nggak bisa aku. Aduh Tuhan, di mana ini ada Indomaret udah jam segini, mestinya kan Indomaret itu buka terus dong 24 jam. Ada yang enggak saudara? Ya, kemarin
Jadi sambil jalan kita mikir Tuhan bagaimana, lalu ada solusi, oh lewat sini aja yang nanti gini di sana ada gitu ya. Ya, begitu boleh ya toh, sambil nyetir berdoa boleh. Jadi sembahyang ritual itu akhirnya jadi budaya. Bagaimana kalau Anda sedang di jalan ya toh? Kalau Anda sedang naik kapal laut misalnya ada gelombang besar ya toh. Apakah Anda harus salat? Ya toh? Ya. Ya, salat itu budaya menurut Yahudi, menurut Kristen. Nah, kalau non-Kristen silahkan Anda punya yakini masing-masing gitu. Tetapi tidak mungkinlah ya Allah yang satu ya. Di Yahudi tidak menurunkan perintah salat, di Kristen tidak menurunkan perintah salat. Sebab salat itu budaya yang diturunkan Taurat, yaitu tentang membasuh, tentang mengulang-ulang perkataan tentang Taurat yang disebut ngaji. Kemudian azan itu tidak ada perintahnya. Ya tidak mungkin ya toh, Allah yang sama di sana nggak nurunin perintah, kok di sini nurunin perintah, itu tidak mungkin. Itu pasti Allah yang berbeda. Padat, singkat, dan clear. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Mari kita didik umat kita dengan educated ya, become smart ya toh, become to be smart, jadilah cerdas. Jangan cuman koar-koar doang ngaku cerdas tuh, kayak mualaf-mualaf itu. Mualaf-mualaf kagak ada yang cerdas. Saya ulang, mualaf itu kagak ada yang cerdas. Cuman modalnya ngotot doang gitu. Ya setelah mendengar dari pendeta HTD gitu, mereka ngerti ya. Iya bener ya, memang gitu ya. Tapi kita tetap bersahabat, aku bersahabat dengan mualaf-mualaf itu ya. Padat, singkat, dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Namanya siapa? Yesus Kristus. Jadi Allahnya orang Kristen itu Yesus Kristus. Kalau Allahnya bukan Yesus Kristus, jangan ngaku-ngaku Kristen tuh, kayak gereja bejat Indonesia, gereja biadab Indonesia yang pendetanya bunuh wanita ya toh, ngawinin dengan wanita cantik ya toh. Iya, mensponsori penista agama, itu gereja bejat Indonesia itu. Semoga didengar sama Departemen Agama sama Dirjen Bimas Kristen. Bekukan sinode kayak begini nih, yaitu bikin gaduh, bikin malu kekristenan yaitu di mana-mana. Kalau yang namanya gereja bejat Indonesia itu kayak gitu ya, simpen-simpen janda yaitu, berebut persepuluhan, bunuh-bunuhan yaitu. Semua itu ya. Jadilah Kristen sejati Alkitabiah, penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Allah itu Yesus Kristus, bukan Bapa, bukan Anak, bukan Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Allah, itu Allah-Allahan, Allah yang bukan-bukan. Allahnya orang Kristen itu punya nama, Yesus Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16, baca itu. Segala hormat untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.